Shalom. Halo. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian kasih oleh Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Pasti bisa dilewati. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kalau kita boleh ada sampai saat ini di tempat ini semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan masih menolong hidup kita, masih menuntun langkah kita. Kita bersyukur dan hari ini mari sama-sama kita mau datang di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh membawa pujian bagi nama Tuhan kita. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus kalau kami boleh ada di tempat ini. Terima kasih untuk setiap berkat yang kami terima ya Tuhan. Sementara itu Tuhan kami rindu untuk datang kepadamu Tuhan. Datang untuk membawa setiap pujian kami ya Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan atas setiap pujian kami. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau bimbing hatiku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku.
percaya padamu. Oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku Tuhan, terpujilah, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih Mari kita sembah Dia Tuhan ya. Sembah Dia, bersyukur atas setiap kebaikan dan kemurahan-Nya. Sembah Dia sebab kebesaran kemuliaan nama-Nya. Oh, Kau bersama Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih-Mu tak terbatas Tuhan, tak pernah habis dalam hidup. Selalu baru rahmat-Mu Tuhan, Kau yang tak pernah meninggalkan perbuatan-Mu, selalu ada baik-Mu. Kau penolongku, selamatkanku, bersyukur hanya padamu. Oh Tuhan, terima kasih Bapa, bersyukur Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar, biarlah manis Kau dengar, Tuhan. Manis Kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka padamu. Oh, inilah yang ku renungkan Tuhan, yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar, Tuhan. Manis Kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka. Mari sekali katakan, inilah yang ku renungkan Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu. Biarlah setiap nyanyian kami ya Tuhan terdengar dan menyenangkan hati. Dan pengagungan kepadamu, kepadamu. Biarlah manis Kau dengar, manis Kau dengar, Tuhan. Manis Kau dengar,
bersuka karena-Mu Tuhan. Dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ada sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sungguh ajaib Tuhan. Terima kasih Allah Raja di atas segala raja, segala kemuliaan hormat hanya bagi nama-Mu saja Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau Engkau Tuhan bersama-sama dengan kami hadir di tempatnya Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan, sungguh-sungguh memuji muliakan nama Tuhan, memberikan hati kami, memberikan hidup kami ya Tuhan hanya bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Ajar kami selalu ya Tuhan untuk menjadi anak-anak yang taat dan setia Tuhan, menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat-Mu ya Tuhan, boleh kami terima ya Tuhan. Kalau sebentar ya Tuhan kami rindu untuk lebih lagi ya Tuhan memuji nama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan serangkaian ibadah pada hari ini Tuhan itu boleh kembali mengubahkan kehidupan kami ya Tuhan. Dan pulang dari tempat ini Tuhan, boleh ada berkat baru ya Tuhan yang kami bawa pulang, yaitu berkat rohani ya Tuhan. Yang boleh kami bawa pulang ya Tuhan, dan itu boleh kami pakai ya Tuhan untuk bisa menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami siap ya Tuhan memulai ibadah ini. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Kita sama-sama katakan amin. Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari Bapak Ibu kasih salam dulu. Salam yang hangat buat saudara seiman kita sebelah kiri, kanan, depan, dan belakang. Kita memuji nama Tuhan. Sebab Tuhan yang telah mengubahkan ratapan kita, duka cita kita, kesedihan kita menjadi sukacita. Amin. Amin. Dalam kesesakan di dalam kesedihan, di dalam kesedihan, Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah menyingkirkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekah, membawa damai dan sukacita. Oh, Kau telah ubahkan ratapanku ini menjadi tarian. Tukang bersuka, nyanyikan hidup pujian. Mari Bapak, Ibu, mungkin belum banyak yang tahu lagunya. Kita sama-sama mau belajar, amin. Amin. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan Kau yang beri penghiburan. Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah menyingkirkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekah, membawa damai dan sukacita. Oh, Kau telah ubahkan ratapanku ini menjadi tarian. Tukang bersuka, nyanyikan hidup pujian. Oh, 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 oh. Kau telah ubahkan ratapanku ini menjadi tarian. Tukang bersuka, nyanyikan hidup. Sama-sama katakan amarah-Mu. Amarah-Mu hanya sekejap saja, namun kemurahan-Mu dalam hidupku sepanjang masa. Oh, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Tukang bersuka, nyanyi. Saya katakan ya, Kau telah ubahkan. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Tukang bersuka, nyanyikan hidupku
tempat ini, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Dan Tuhan sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan biar kiranya boleh sucikan, kuduskan persembahan kami. Biar persembahan ini Tuhan boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapak, kami siap memberikan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Selamat memberi dengan sukacita Bapak Ibu sekalian. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah yang tak pernah lalai, dijamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Yesusku Raja mulia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Terima kasih untuk persembahannya Bapak Ibu sekalian. Sekarang tiba saatnya kita untuk kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenarannya. Kami rindu ya Tuhan untuk terus dekat dengan-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup memberikan kelegaan ya Tuhan. Walau mungkin saat ini Tuhan kami sudah mulai tawar hati, mulai penat ya Tuhan dengan kehidupan kami, mulai letih, mulai lesu ya Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu memberikan kelegaan dan sukacita dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami boleh senantiasa melabuhkan hati kami ya Tuhan hanya kepada-Mu ya Bapa. Di sini Kau beri kelegaan, di rumah-Mu Tuhan, hidup yang penat, letih gelisah, Kau ganti sukacita-Mu. Di tempat perhentian Bapa, jiwaku labuhkan damai sejahtera dari tata-Mu, penuhi hati ini. Di sumur
puaskan dahagaku. Takkan ku lari dari hadiratmu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku. Mari katakan di sumur aku temukan, di sumur Tuhan saya sangat teguh airmu, puaskan dahagaku. Takkan ku lari dari hadiratmu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku, Tuhan. Kelegaanku, Tuhan. Kelegaanku, Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi ini yang Kau berikan bagi kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, buat kami mengerti kebenaran-Mu Tuhan, dan mampukan kami menjadi para pelaku kebenaran semua ini Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom. Bapak Ibu Saudara, di dalam pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam kitab pengkhotbah ini Bapak Ibu Saudara, kita diberikan sebuah gambaran. Secara garis besar memang kitab ini merupakan kumpulan sastra hikmat yang di dalamnya kita akan bisa melewati banyak sekali pelajaran-pelajaran rohani yang diberikan oleh penulis kitab ini. Secara khusus berbicara mengenai kehidupan manusia. Apa yang dialami oleh manusia dalam hidup dalam dunia. Apa yang pasti kira-kira. Sesuatu yang akan dialami oleh manusia. Kitab ini memberikan 3 gambaran besar. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara kalau membaca di bagian-bagian awal, Bapak Ibu Saudara akan menjumpai bahwa manusia itu hidup dalam sebuah siklus waktu. Manusia ada di bawah sebuah siklus waktu kehidupan, di mana ada sesuatu yang pasti akan terjadi dan berulang. Makanya dalam kitab ini dikatakan yang lama berlalu, yang baru datang. Dan begitu terus Bapak Ibu Saudara, berputar. Di dalam siklus waktu itu ada kesempatan demi kesempatan, ada momentum demi momentum. Bagian hidup yang harus dilewati oleh manusia. Ada waktu menanam, ada waktu menabur, ada waktu bekerja, ada waktu istirahat. Segala sesuatu ada waktunya. Ada kesempatannya, ada saatnya. Waktu itu juga mau menggambarkan bahwa hidup manusia itu dibatasi Bapak Ibu Saudara. Ada durasinya. Dan waktu adalah sesuatu yang tidak dapat diulang. Kita tidak bisa mengulang lagi waktu atau kesempatan yang sudah terlewatkan.
Di dalam siklus waktu itu Bapak Ibu Saudara, manusia berujung kepada kematian. Menurut kitab ini. Ayat yang sangat terkenal dalam kitab Pengkhotbah pasal 8 nih Bapak Gembala di sini, kalau ibadah penghiburan pasti ayatnya ini yang pertama Bapak Ibu. Yang suka ikut ibadah penghiburan harusnya hafal ya. Pengkhotbah 8 ayat 8. Tiada seorang pun yang dapat menahan angin. Saya aja hafal Bapak. Tiada seorang pun yang datang yang dapat menahan hari kematian datang. Tidak ada. Tidak ada siapapun di antara kita yang bisa menahan ketika kematian itu datang dalam kehidupan. Karena itu pasti dialami. Pasti. Semua kita satu saat nanti punya gelar almarhum, almarhumah. Dan yang ada hanya tinggal kenangan. Lalu di dalam siklus hidup yang selalu berputar, di ujungnya ada kematian manusia. Maka perjalanan hidup manusia dalam siklus yang berputar itu menurut kitab Pengkhotbah, manusia akan berjumpa dengan yang namanya misteri kehidupan. Di dalam pembacaan kita tadi dikatakan hidup yang tidak dapat diprediksi. Ayat 11 tadi berkata, aku melihat di bawah matahari kemenangan bukan untuk yang cepat. Keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas. Belum tentu. Ada misteri Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang gak bisa diprediksi. Siapa bilang hidup seperti ini, kalau begini pasti begitu? Belum tentu. Karena ada misteri di dalamnya. Ayat 12 berkata di dalam misteri itu ada kemalangan. Ada penderitaan. Hidup manusia seperti ikan masuk dalam jala. Seperti burung tertangkap dalam perangkap. Dan itu terjadi tiba-tiba. Makanya sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau jujur melihat kehidupan, hidup manusia itu tragis sebenarnya. Kehidupan yang dijalani oleh manusia itu kita ada dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan kehidupan itu begitu tragis. Minimal dua alasannya kenapa tragis. Yang pertama, karena apa saja dalam dunia ini bisa terjadi. Apa saja Bapak Ibu. Apa aja. Apa saja bisa terjadi. Hidup ini penuh dengan misteri. Siapa yang bisa duga ada peristiwa-peristiwa yang bisa terjadi. Makanya kita tidak boleh lengah. Kita tidak boleh terlena dengan kehidupan. Karena apa saja bisa terjadi. Nggak ada yang bisa tahu apa yang akan terjadi besok. Peristiwa-peristiwa yang mengagetkan mungkin akan kita jumpai. Yang kedua, apa saja bisa terjadi yang pertama, dan yang kedua, apa saja yang bisa terjadi itu bisa terjadi kapan saja. Bisa hari ini, bisa nanti siang, bisa besok, bisa lusa, bisa setahun lagi. Tetapi kapan saja semua itu bisa terjadi. Artinya kapan saja banyak peristiwa bisa terjadi dalam hidup kita. Kapan aja kita bisa mati, kapan aja kita bisa sakit, kapan aja kita bisa bangkrut, kapan aja kita bisa sakit, mati, kita bisa jatuh. Kapan saja bisa terjadi bencana, bisa perang. Kapan saja saham bisa anjlok. Kapan saja uang kita bisa habis, kapan saja aset bisa hilang, hancur, dan lain sebagainya. Dan itu terjadi anytime, kapan saja. Dan terjadi secara tiba-tiba, suddenly, tak, gak ada. Betapa tragis hidup manusia. Kita masuk di tahun yang baru juga dengan misteri baru Bapak Ibu Saudara. Di tahun 2025 ini banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup kita dan penuh dengan misteri, dan itulah kehidupan. Kita harus melihat kehidupan ini dengan penuh kesadaran bahwa memang inilah hidup. Hidup yang sudah jatuh dalam dosa. Dunia yang sudah jatuh dalam dosa di mana banyak peristiwa bisa terjadi, dan Alkitab memang jelas berkata dunia ini sedang berjalan menuju kebinasannya suatu saat nanti. Pagi ini saya ingin mengajak kita untuk melihat kehidupan yang dikatakan oleh pengkhotbah ini
dengan satu pertanyaan, kalau begitu bagaimana kita menjalani hidup yang penuh dengan misteri? Bagaimana kita menjalani hidup yang penuh dengan misteri? Kita berjalan dalam misteri kehidupan, bagaimana kita bisa terus berjalan dalam keadaan-keadaan itu? Mari kita baca sekali lagi ke Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-4. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Menurut kitab ini, menjalani hidup yang penuh dengan misteri, dikatakan kita harus tetap memiliki yang namanya pengharapan. Bapak Ibu Saudara, tadi dikatakan bahwa anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Kita tahu kalau anjing sama singa diadu, menang siapa? Menang singa, jelas-jelas ya. Tapi apa gunanya singa jadi singa kalau dia mati? Gak ada gunanya. Maka kehidupan itu menjadi sesuatu yang berharga karena hidup itu memberikan pengharapan kepada setiap kita. Alkitab berkata dalam Ibrani 6 ayat 19 dikatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan itu digambarkan seperti sauh. Sauh itu bicara soal jangkar kapal. Jadi kalau kapal parkir di pantai, Bapak Ibu Saudara, ada jangkarnya. Jangkarnya tidak segede kapalnya tentunya. Jangkar itu tidak besar-besar amat, tetapi jangkar itu bisa menahan kapal yang besar. Supaya apa? Supaya tidak terbawa arus. Jadi orang yang punya pengharapan digambarkan seperti jangkar. Pengharapan itu bisa menahan kita supaya kita tidak bisa dibawa oleh arus apapun yang terjadi. Gelombang apapun yang terjadi. Bapak Ibu Saudara dan saya memiliki kekuatan untuk tetap bertahan di sana. Itu sebabnya memiliki pengharapan menjadi sesuatu yang sangat penting bahwa ketika Tuhan masih mengizinkan kita hidup. Ada pengharapan di sini. Dan pengharapan kita ternyata merupakan satu pengharapan yang jauh lebih besar daripada pengharapan yang lain. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat yang kelima, mari kita baca sama-sama. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Petrus memberikan sebuah nasihat bahwa di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita punya hidup yang penuh dengan pengharapan. Dan kalau kita baca konteksnya, pengharapan ini bicara soal pengharapan yang memiliki nilai kekal. Sesuatu yang tidak dapat layu, sesuatu yang tidak dapat cemar, yang tersimpan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya di mana? Di sorga katanya. Jadi pengharapan ini juga bicara soal kekekalan. Pengharapan ini bicara tentang hidup yang akan datang. Satu keadaan yang ada di balik kehidupan hari ini. Kalau kita melihat realitas hidup manusia di dalam dunia yang jatuh dalam dosa, yang penuh dengan misteri, yang ada penderitaan dan segala sesuatunya. Dan Alkitab sudah berkata dunia ini akan menuju kebinasan dan kehancurannya. Maka harusnya keadaan ini membuat kita sadar sebenarnya. Menyadarkan Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa dunia ini memang bukanlah tempat kita yang sesungguhnya. Sampai sini masih ada amin Bapak. Kita diajak untuk memiliki pengharapan bukan kepada apa yang ada dalam dunia. Pengharapan kita jauh lebih daripada apa yang ada dalam dunia. Yang dipersiapkan Allah bagi Bapak Ibu Saudara dan saya di mana tadi katanya? Di surga. Pengharapan yang nilainya kekal, yang abadi. Yang menurut Petrus juga dikatakan 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 13. Petrus juga berkata tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Jadi Allah menyiapkan satu tempat yang lebih baik daripada Bapak Ibu Saudara hari ini. Namanya kekekalan yang disiapkan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya.
Dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat 1 sampai 4 ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Satu saat ini semua yang kita lihat nih akan berlalu. Tetapi ada langit baru dan bumi yang baru. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan dia diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allahnya. Ayat yang keempat, ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu apa? Telah berlalu. Suatu keadaan yang jauh lebih baik dari keadaan hari ini. Di sana tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi hal-hal yang akan kita jumpai dalam realitas hidup hari ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, benar hidup itu penuh dengan misteri. Tapi kita tidak usah khawatir karena perjalanan hidup kita menuju langit baru dan bumi yang baru yang Allah persiapkan, dan keadaan itu jauh lebih baik dari hari ini. Bapak Ibu Saudara ini diam aja, maksudnya apa? Bingung kah? Amin gak nih Bapak Ibu Saudara? Pertanyaannya. Tapi masalahnya juga ada Bapak Ibu Saudara. Masalahnya itu apa? Memindahkan hati ke sana itu susah. Kita udah terlalu enjoy melihat dunia hari ini. Dan dunia hari ini begitu memikat kita. Kalau ditanya sih semua mau masuk surga, iya pasti semua. Nggak ada yang di sini mau masuk neraka, ada yang cita-citanya masuk neraka. Nggak ada. Semua mau masuk langit baru, bumi baru. Tapi benar-benar memindahkan hati ke sana susah Bapak Ibu Saudara. Padahal pengharapan itu nyata di depan mata kita. Setiap kali Bapak Ibu Saudara dan saya berjumpa dengan kehidupan ini, kita sudah diberikan satu janji, ada satu kehidupan yang akan jauh lebih baik yang Allah siapkan buat Bapak Ibu Saudara dan saya nih. Lewat kematian Kristus di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara dan saya punya pengharapan hidup kekal. Tetapi masalahnya berapa banyak memang kita yang memang mau menghayati kehidupan dalam kekekalan itu. Benar hidup itu penuh dengan misteri. Dan satu saat misteri ini akan berakhir dalam kekekalan. Maka persiapan hidup ini jadi penting. Dan Alkitab banyak bicara loh, orang yang menantikan kedatangan Tuhan, orang yang memang menantikan perjumpaan dengan Tuhan itu menjadi sesuatu yang kata Paulus bahkan ada upahnya. Ada satu penghayatan Bapak Ibu Saudara yang perlu kita sadari. Kita harus selama kita ada di dunia ini, kita berjuang untuk hidup dalam kebenaran, kesucian. Kita diajak untuk ikut Tuhan sungguh-sungguh. Walaupun mungkin berat melakukan kebenaran, hidup dalam kebenaran banyak perjuangan, banyak masalahnya dan lain sebagainya. Tapi ketika Bapak Ibu Saudara setia, taat, kita sedang menghayati satu kehidupan yang kekal. Ada satu kerinduan dalam hati kita Bapak Ibu Saudara. Dan ini perlu perjuangan loh Bapak Ibu Saudara. Apa? Kita harus menjadi orang-orang. Kita harus menjadi orang percaya. Yang kepulangannya dinantikan Tuhan. Kita harus jadi orang percaya, kan kita mau menyenangkan hati Tuhan. Yang perjumpaan dengan Tuhannya juga bukan dinantikan kita, tapi dinantikan Tuhan. Kapan ini pulang ya anak saya? Dan kita benar-benar mempersiapkan diri untuk ketemu Tuhan. Sebenarnya realitas kekekalan itu sesuatu yang luar biasa. Kalau ada kata yang lebih dari ini, saya boleh pinjem deh. Luar biasa tuh. Kalau ada yang lebih dari ini, wah,
Sesuatu yang memang tidak bisa kita jelaskan secara konkret, tetapi ini nyata. Dan ini harusnya menggairahkan kehidupan Kristenan kita. Satu saat aku mau bertemu dengan Tuhan. Yang kepulangannya dinantikan Tuhan. Jangan kita pulang, yang jemput bukan Tuhan. Apalagi malaikat. Malaikat aja gak mau jemput kita. Jangan gua dah. Yang jangan aja. Tapi biar hidup kita yang kepulangannya satu saat nanti dinantikan Tuhan. Oke, kita menantikan, rindukan berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan juga rindu berjumpa dengan kita. Wow. Hidup kekal itu sesuatu yang pasti. Dan kehidupan di sana jauh lebih baik dari sekarang. Tidak usah khawatir. Hari ini kita mungkin menghadapan dengan banyak misteri. Tetapi di balik langit itu ada satu pengharapan yang membuat Bapak Ibu Saudara akan kuat menjalani hidup hari ini. Di sana ada tempat saya. Satu saat saya ke sana. Saya akan tinggalkan semua dunia ini. Dan saya akan masuk dalam kekekalan bersama dengan Allah. Ayo. Ketika Tuhan memberikan kesempatan Bapak Ibu Saudara dan saya masuk di tahun yang baru. Maka kesempatan itu menjadi satu yang berharga untuk ini. Mempersiapkan kehidupan kita kembali. Berjalan menuju kekekalan. Dunia akan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Itu Alkitab ngomong. Yang kedua Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-10 ya. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Karena segala sesuatu yang dijumpai oleh tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Segala sesuatu yang masih dijumpai oleh tangan kita dalam kehidupan yang penuh dengan misteri, kita harus tetap mengerjakannya dengan baik. Apapun itu Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan. Segala sesuatu yang Tuhan masih izinkan dijumpai oleh tangan kita, mari kita kerjakan dengan baik. Walaupun hidup dengan misteri, kita diajak untuk belajar menerima satu kenyataan, satu realitas dan tetap berjuang menjalaninya. Bukan karena hidup dengan misteri atau hidup penuh dengan misteri membuat kita jadi lemah, tidak. Justru kita diberi kemampuan untuk bisa melewati hidup yang penuh dengan misteri dengan melakukan dan meresponi sesuatu yang baik Bapak Ibu Saudara. Respon yang tepat terhadap segala sesuatu itu menentukan tindakan kita yang tepat Bapak Ibu Saudara. Apa yang Alkitab ajarkan kepada kita? Bagaimana kita meresponi semua kejadian? Apa sih respon yang paling baik terhadap semua kejadian yang Tuhan izinkan terjadi? Apa Bapak Ibu Saudara? Respon apa yang Alkitab ajarkan supaya kita bisa mengajar kita untuk menerima, bisa meresponi semua peristiwa hidup apapun itu dengan baik. Kira-kira apa yang dianjurkan oleh Alkitab? 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bunyinya begini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, apa? Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tidak ada respon lain yang tepat. Kita belajar mengucap apa? Syukur. Kata mengucap syukur ini dari 3 kata Bapak Ibu Saudara dalam bahasa Yunani yang digabungkan. Eukaristeo. Ini nama anak saya Bapak Ibu Saudara. Benyamin. Salah. Salah lagi namanya. Benedik. Benjamin. Eukaristeo. Cahyadi. Ya. Dia ada Cahyadi, saya kagak. Gimana sih itu waktu bikin akte? Eukaristeo, eu itu baik, karis itu pemberian, theos Tuhan. Pemberian yang baik dari Tuhan. Nah, orang yang mengucap syukur menurut Paulus dari terjemahan kata eukaristeo, itu orang yang mengucap syukur Bapak Ibu Saudara memiliki 2 penekanan kata ini. Pertama, dia percaya bahwa apa yang dari Allah pasti baik. Orang yang mengucap syukur dia percaya bahwa semua yang Allah berikan itu pasti baik buat hidupnya. Walaupun realitasnya gak baik. Dia percaya walaupun ini terjadi ini baik bagiku. Orang yang mengucap syukur dia mampu mempercayai segala sesuatu yang datang dari Tuhan itu yang terbaik dalam hidupnya. Amin. Yang kedua bukan hanya mempercayai tapi juga menerimanya.
Bahwa apa yang Allah berikan, apa yang dari Allah itu baik. Kenapa? Karena seringkali memang dalam kehidupan apa yang kita mau belum tentu Tuhan mau. Apa yang dari Tuhan belum tentu kita suka. Maka kita diajar untuk percaya bahwa apa yang terjadi dalam hidup ini baik. Dan menerima semua keadaan itu dengan mengatakan Tuhan itu tetap baik. Orang yang mengucap syukur mampu demikian. Kelihatannya memang sulit Bapak Ibu Saudara. Kadang kita nggak terima kok dengan realitas. Kenapa begini Tuhan ya? Kenapa saya harus kena ini? Kenapa saya harus alami ini? Kenapa ini mesti terjadi? Kita memang sulit menerima realita hidup. Tapi kita belajar untuk memberikan respon yang benar terhadap semua peristiwa itu. Yang Alkitab ajarkan, belajar mengucap syukur. Nggak enak memang. Kalau hal itu menyenangkan hati kita, mudah bagi kita berkata terima kasih Tuhan dan lain sebagainya. Tapi kalau sesuatu yang buruk belum tentu kita bisa menerima. Dan ini bisa membuat kepercayaan kita kepada Tuhan itu goyang. Tetapi kita mau belajar untuk mengucap syukur. Jadi mengucap syukur bukan sekedar perkataan, tetapi bukan sebuah sikap hati. Percaya dan menerima bahwa segala sesuatu yang Allah berikan, Allah kerjakan, mendatangkan yang baik buat saya. Ada satu kisah Bapak Ibu Saudara, seorang petenis dunia. Ini tahunnya tahun 68, saya sih belum lahir Bapak Ibu Saudara. Ini om saya sudah pasti udah lahir nih. Namanya Arthur Robert Ashe Jr. Kisah ini sangat inspiratif karena judul artikel itu bunyinya Why Me Lord? Kenapa saya Tuhan? Dia memiliki 3 gelar juara Grand Slam. US Open tahun 68, lalu Australian Open tahun 70 dan Wimbledon tahun 75. Setelah dia pensiun Bapak Ibu Saudara main tenis, dia sudah nggak main tenis lagi. Tahun segitu ya, 75-76. Tahun 79 dia harus operasi jantung yang kedua. Jantungnya harus di bypass dan akibatnya Bapak Ibu Saudara setelah dia operasi dia mendapatkan sebuah berita bahwa dia terkena HIV, kena AIDS dari transfusi darah. Wah, udah kena jantung, operasi udah 2 kali, dia harus terima satu kenyataan pahit, dia kena HIV. Wah, lalu berita ini tersebar dan banyak penggemar mulai ngasih dia support, semangat, gitu. Semangat kakak. Mungkin saya kan nggak tahu, ini cuma saya lebayin dikit aja. Bahwa Ustaz tegang banget ngeliatin saya. Baru ini saya grogi di sini. Apa karena tahun baru ya? Semangat kak mungkin gitu ya. Wah kasih, kalau kita nih zaman sekarang ngasih ayat. Kalau anak zaman sekarang bahasa AI. Semangat boy. Padahal namanya Arthur. Kan sekarang random banget orang dipanggil nama sembarangan. Maaf anak saya juga sih sebenarnya. Kadang saya lupa namanya, saya panggilnya boy sini boy. Aduh, pokoknya semua yang saya ingat saya kadang-kadang sebut. Aduh, jadi semangat lah. Tapi ada satu surat, tulisannya gini. Kenapa Tuhan mengizinkan engkau terkena penyakit itu? Mengapa Tuhan memilihmu? Kenapa kamu yang harus kena, kira-kira gitu. Kenapa enggak orang lain? Wah, kaget juga dia baca. Lalu dia balas surat itu. Surat Why Me Lord itu tadi. Kenapa kamu? Dia tulis surat kepada orang yang ngomong itu. Di surat itu dikatakan di dunia ini ada 50 juta orang yang ingin main tenis. Dari 50 juta cuma 5 juta orang yang bisa belajar tenis. Yang 50 juta pengen, tapi yang bisa belajar cuma 5 juta. Dari 5 juta yang belajar tenis, cuma 500.000 orang yang bisa menjadi tenis profesional dari belajar tenis. Dari 50.000 orang datang yang ke arena untuk bertanding, hanya ada 5.000 yang bisa ikut turnamen Grand Slam. Dan cuma ada 50 orang yang masuk Wimbledon. Dan di sana cuma ada 4 orang yang masuk semifinal.
Dan cuma 2 orang yang ada di final. Dari 2 orang itu cuma 1 yang menang, yang ngangkat trofi. Lalu dia bilang ketika saya ngangkat trofi, ketika saya menang, saya gak pernah tanya sama Tuhan, kenapa saya yang menang. Dari 50 juta orang cuma 1 yang bisa angkat trofi. Kenapa saya Tuhan yang ngangkat? Dia gak pernah nanya itu. Jadi tidak patut buat saya bertanya juga kepada Tuhan, kenapa saya harus kena masalah ini. Ketika kita berhasil, kita gak pernah nanya Tuhan tuh, kenapa kita yang sukses, kenapa karir kita yang bagus. Harusnya dalam keadaan yang sama pun kita gak berhak bertanya. Bapak Ibu Saudara, dia menjalani satu kehidupan kemudian dengan melewati hari-harinya, bahkan menjelang dia mati Bapak Ibu Saudara, tanggal 6 Februari 1993. Menjelang dia mati, dia menulis sebuah buku judulnya Days of Grace, hari-hari penuh anugerah. Dia bisa menghayati kehidupannya dan menerima kenyataan itu sampai dia mati. Dia berkata hari-hari yang penuh dengan anugerah yang dia lewati, padahal dia kena AIDS. Bukan karena kesalahan dia, mungkin kesalahan orang lain yang menyebabkan dia harus menderita penyakit itu dan berakhir pada kematian. Dia bisa saja komplain kepada Tuhan dan berkata kenapa saya, tetapi dia berkata waktu saya menang saya gak pernah nanya kenapa saya yang menang. Masa ketika saya susah saya harus tanya dan komplain sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kisah ini bukan hanya menyentuh banyak orang, tetapi ketulusan dan keikhlasan hati dia mau mengajarkan bahwa dia belajar menerima kehidupan yang berat dan setia untuk menjalani kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Belajar percaya dan menerima. Apapun bisa terjadi dalam hidup, tapi percayalah kepada Tuhan dan terimalah kenyataan itu. Allah tidak pernah mengizinkan kita masuk dalam pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Bisa dilewati. Ini ada tulisannya, pasti bisa dilewati. Khotbah Ibu Amel ya. Kita bisa melewati kok. Kita dengan hati yang percaya dan bersyukur. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Di dalam ayat yang ke-12, Pengkhotbah pasal yang ke-12, ayat yang ke-13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena itu adalah kewajiban setiap orang. Kitab ini ditutup dengan kalimat takutlah akan Allah. Bapak Ibu Saudara, benar hidup penuh dengan misteri dan segala tantangan yang ada di dalamnya. Tetapi pesan firman Tuhan bagaimana menjalani hidup yang penuh dengan misteri ini, tetaplah melakukan yang benar. Tetap hidup dalam kebenaran, hidup dalam takut akan Tuhan. Yosua 1 ayat 7 dan 8 berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan engkau melupakan perkataan kitab Taurat ini. Renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Hidup takut akan Allah mendatangkan sebuah keberuntungan dalam hidup kita. Walaupun keberuntungan ini tidak bicara tentang keberuntungan seperti harta dan kekayaan. Karena konsep Alkitab mau mengatakan orang yang beruntung, orang yang berhasil itu bukan bicara soal apa yang dia miliki dalam ukuran itu, dalam ukuran keuangan, harta, pangkat, bukan kekayaan. Tapi keberuntungan yang sejati adalah ketika Bapak Ibu Saudara saya hidup di dalam kebenaran. Orang yang tetap hidup dalam kebenaran adalah orang yang beruntung di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita pun harus ingat seringkali dalam perjalanan hidup yang penuh dengan misteri, ketika Bapak Ibu Saudara dan saya mau melakukan yang benar, pasti selalu ada cara, ada celah, ada bujukan untuk kita ambil jalan pintas. Dengan cara-cara dunia.
Tapi Alkitab sekali lagi Bapak Ibu Saudara mengingatkan kita, hidup ini penuh dengan misteri, maka lakukanlah yang benar di hadapan Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tetaplah lakukan yang benar. Karena orang yang melakukan kebenaran pasti dibela Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita pasti dibela, itu janji Tuhan kok. Tapi Tuhan gak bisa bela kita kalau kita tidak hidup dalam tuntunannya. Tidak mau ikut dengan apa yang Dia arahkan, Bapak Ibu Saudara, kita gak akan pernah sampai pada tujuan yang Allah inginkan. Maka itu hiduplah dalam kebenaran. Tetap melakukan yang benar. Walaupun ada harga yang harus kita bayar, tapi kita tetap melakukan yang benar. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, hidup Bapak Ibu Saudara ada dalam tangan Tuhan. Yang akan menyertai Bapak Ibu Saudara melewati tahun ini. Kalau tahun lalu bisa dilewati, tahun ini pun pasti bisa dilewati. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ada satu lagu yang saya mau ajarin Bapak Ibu Saudara, ini lagu udah cukup lama tapi memang tulis oleh Stefani ya. Dari mana? Oh ya, ketinggian gak ya? Dari dia dulu deh ya. Turun satu dulu. Lagunya begini. Kau menjagai milikmu selalu. Kau menemani kesayanganmu selalu. Aku biji matamu, tak terbayangkan dalam cintamu Bapa. Ini refnya, hari esok. Hari esokku ada di tanganmu. Masa depanku ada di benakmu. Tak kenal ragu dan takkan ku takut. Jalan ceritaku sempurna dalam-Mu. Mari sekali lagi ya dari awal. Naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Kau menjagai milikmu selalu. Kau menemani kesayanganmu. Kau menemani kesayanganmu selalu. Aku biji matamu Bapa. Aku biji matamu, tak terbayangkan, tak
menjalani tahun 2025 ini dengan segala misteri yang ada di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan menyapa kita sama-sama pagi ini. Kita mau hidup dalam kebenarannya, mau tetap melakukan yang terbaik ketika Tuhan masih izinkan. Ada satu pengharapan yang Tuhan berikan, tempat yang jauh lebih baik, langit baru dan bumi baru bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita kuatkan hati dan percaya kita sama Tuhan. Kita pasti bisa melewati tahun ini bersama dengan Dia. Hari esok yang penuh harapan ada dalam tangan Tuhan. Dia akan menuntun kita, Dia akan memimpin kita, dan kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Pagi ini Bapa di surga, kami bawa seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kau yang jauh lebih mengerti keadaan anak-anak-Mu pagi ini. Tuhan, pimpin kami melewati tahun ini dengan segala peristiwa yang terjadi di dalamnya. Kami percaya Engkau Allah yang setia, Allah yang baik, Allah yang menyertai kami. Berikan kami kekuatan untuk menjalani setiap peristiwa-peristiwa hidup, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun dan berganti tahun. Selama Tuhan masih izinkan kami ada di sini, kami mau sampai kepada apa yang Engkau rancangkan dalam hidup kami Bapa, dan berjumpa denganmu satu saat nanti di langit baru dan bumi yang baru, tempat yang Engkau persiapkan bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, tolong kami. Kami tidak bisa tanpa kekuatan-Mu Tuhan. Kami tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kami perlu Engkau. Pimpinan-Mu, tuntunan-Mu memegang tangan kami. Pagi ini berkatilah setiap umat-Mu yang hadir. Biar berkat Tuhan menyapa mereka. Kasih setia Tuhan yang selalu baru ada dalam hidup mereka. Kekuatan yang baru dari Tuhan hadir kepada mereka, memberikan mereka kekuatan untuk terus berjuang hari demi hari. Kami menyerahkan sekali lagi kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Mereka aman, terpelihara oleh Bapa di surga. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Semuanya berkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, boleh lambaikan tangannya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan juga sekaligus menyaksikan warta jemaat pada minggu hari ini. Selamat menyaksikan dan juga memberikan persembahan dengan sukacita. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang mengikuti ibadah pada hari ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Dr. Andries Yosua Cahyadi yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun bagi seluruh jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan GBI Ruko Graha Niaga, ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 9 Januari 2025 pukul 5 pagi, link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa pengurapan pada hari Jumat 10 Januari 2025 pukul setengah 7 malam di Ruko Graha Niaga. Ibadah raya pada hari Minggu 12 Januari 2025 disertai dengan ibadah ucapan syukur ulang tahun ke-21 GBI Ruko Graha Niaga dan perjamuan kudus. Ibadah akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11 bertempat di Ruko Graha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Dalam ibadah ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur awal tahun atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Amplop persembahan sudah dibagikan bersamaan dengan amplop persembahan minggu, sehingga Bapak Ibu dapat mempersiapkannya untuk dibawa minggu depan tanggal 12 Januari 2025 dengan catatan taburan iman minggu ketiga ditiadakan. Pendaftaran untuk mengikuti ibadah 12 Januari akan dibuka melalui WhatsApp grup GBI Ruko Graha Niaga. Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah agar mendaftarkan dirinya untuk mengantisipasi kapasitas ruangan yang ada. Terima kasih atas perhatiannya.
Walker. Hari ini kita lagi ada di Taman Mini, tepatnya Papua. Ada informasi yang menarik yang akan saya berikan buat kalian semua tentunya. Tanggal 18 Januari 2025 kita mau Natal bareng nih. Bertempat di Taman Mini Indonesia Indah ya. Lokasinya di Papua ya. Anjungan Papua, dan pastinya tempat ini keren banget dan banyak spot yang bisa kita lihat di sini buat foto-foto ya, buat hangout, buat nongkrong, dan keren banget pasti tempatnya. Jadi buat anak-anak muda, buat pet walker, jangan sampai tidak ikut acara ini. 18 Januari 2025 Taman Mini Indonesia Indah, Anjungan Papua tentunya. Dan bagi para orang tua yang ingin anak-anaknya ikut, boleh langsung saja menghubungi panitia dan ketua youth kita ya. Oke, sampai ketemu 18 Januari. See you, God bless. Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan rindu didoakan dapat menuliskan dalam formulir permohonan doa yang disediakan di depan atau dengan scan barcode permohonan doa di layar. Mari Bapak Ibu kita dukung dan follow akun sosial media gereja kita untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang dilaksanakan. Dalam rangka pencarian dana untuk kategorial, gereja mengadakan penjualan makanan di depan, mohon partisipasi jemaat. Gerakan minimal 2000 atau gerakan misi untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta masih dilaksanakan. Bapak Ibu yang tergerak dapat memasukkannya dalam kotak gerakan 2000 yang disediakan di depan. Bapak Ibu yang ingin memberkati pelayanan di GBI Ruko Graha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880881 atas nama GBI Graha Pena. Untuk informasi seputar kegiatan GBI Ruko Graha Niaga dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Demikian warta pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Mohon perhatian sebentar Bapak Ibu untuk pengumuman tambahan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung rangkaian kegiatan Natal, Tahun Baru dan Ulang Tahun GBI Ruko Graha Niaga tahun 2024 dan 2025 ini. Terima kasih untuk setiap support yang diberikan sehingga pada hari Minggu tanggal 29 Desember kebutuhan anggaran Natal kita telah terpenuhi. Puji nama Tuhan. Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan kita? Boleh ditampilkan ya. Jadi sudah pemasukan sampai dengan tanggal 28 Desember sudah sebesar 181 juta, tanggal 29 Desember ada masuk lagi 10 juta dan kelebihan dana 1,5 juta digunakan untuk konsumsi malam tahun baru. Sekali lagi terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu sekalian sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan ini juga ada video sapaan dari Bapak Gembala kita dari Bangka, silakan juga menyaksikan. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini saya berada di Pulau Bangka, tepatnya di kota Sungai Liat, di mana saya dapat anugerah bisa ada di villa, yaitu pemiliknya Bapak Pendeta Helmianto, Gembala GBAMJ. Anugerah Tuhan, malam ini saya bisa bermalam, dijamu dengan baik, dan saya merasakan bagaimana berkat Tuhan nyatakan di tempat ini secara luar biasa. Nah, untuk itu akhir kata saya ucapkan selamat beribadah, maju terus, dan selamat menikmati berkat firman Tuhan dalam hidup kita biar kita terus bertumbuh di dalam kebenaran firman-Nya. Haleluya. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Pak Kiki ke Bangka ngajak-ngajak ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita di hadapan Tuhan. Pegang tanganku, pegang tanganku, janganlah Tuhan lalui. Sekali lagi katakan pegang tangan kami, pegang tanganku, berserah
Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Di akhir dari ibadah kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Engkau telah memimpin seluruh rangkaian ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya. Bapa, biar apa yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu. Segala pujian, hormat, syukur kami persembahkan. Bahkan hidup kami berikan bagi Tuhan. Tuhan, berkati Bapak Gembala kami yang hari ini melayani di Bangka. Terus pakai menjadi alat-Mu Tuhan. Pengurapan-Mu hadir dalam hidupnya. Mengurapi dan memakai dia menjadi alat-Mu. Dimanapun dia melayani Tuhan, penyertaan Tuhan hadir dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau juga yang menyertai kami dan memampukan kami. Biar berkat-Mu ada bagi setiap kami. Kami berdoa bagi mereka yang hari ini sedang mengalami kelemahan secara tubuh. Mungkin mereka sakit. Ada hal-hal yang mereka sedang alami. Tuhan, kami bawa mereka semua ke dalam tangan-Mu. Berikan kesembuhan daripada Tuhan. Berikan kekuatan daripada Tuhan. Mereka sedang bergumul, Tuhan bukakan jalan. Tuhan menolong mereka. Dan mereka boleh berjumpa dengan Engkau. Mereka boleh dapat kekuatan yang baru. Mata mereka tetap mengarah kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak menjadi lemah, tapi mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, pulanglah dari tempat ini. Bawalah berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Menjaga, melindungi, memelihara Bapak Ibu Saudara, menopang Bapak Ibu Saudara mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Besar Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.